Buka dulu Pak, langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka dulu pertemuan apa jenis pengajian? Bukan pengajian ya, pengajian atau pengalaman di siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat Bismillahirrahmanirrahim yang diikrarkan, ibu-ibu sambil lenggah, sambil ngunjuk, sambil mungkin istirahat, semoga menjadi salah satu amal soleh yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah, hari ini cerah. Semoga secerah hati Ibu, Bapak semuanya. Bersyukur nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya, semoga kita bisa mensyukurinya. Yang kedua, salam dan salawat kita sanjung haturkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan ibu-ibu, bapak yang duduk di masjid ini, yang mungkin mengikuti dengan Zoom yang ada di rumah. Semoga kita semuanya bisa mengikuti sunnahnya dan pada hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah melaluinya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini bukan kebetulan. Kemarin saya juga didhawuhi Pak Nasihan untuk sedikit menyampaikan 2-3-5 menit di Kultum Rampat Waka. Temanya masih sama, tapi saya akan mengupas dari yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang matanya saya tidak paham, mungkin tolong dibantu oleh guru Bapak Ibu guru agama, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada hari akhir nanti itu menyampaikan bahwa umat semua manusia di dunia pada hari akhir nanti akan dihisab dan akan berdiri tegak, kakinya belum bisa bergerak, belum bisa beranjak, belum bisa berjalan, belum bisa melakukan sesuatu pun sebelum dihisab atau mempertanggungjawabkan 4 hal. Jadi di judul di dalam materi ini pernah saya dapat dari WA itu adalah jalanan yang macet. Kenapa macet? Karena ada penghalang. Ya, ada penghalang. Beberapa ayat di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa konon pada hari akhir nanti orang yang kaya dengan orang yang miskin masuk ke surganya itu juga lebih duluan. Orang yang sama-sama iman takwanya akan lebih dulu masuk ke surga adalah orang yang nopo nggih? Yang kaya dulu ngeten karena fasilitasnya banyak, ternyata bukan. Yang masuk ke surga dulu adalah orang yang miskin. Karena apa? Tidak banyak dihisap tentang kepemilikannya. Setengah hari bedanya. Setengah hari lebih awal orang miskin daripada orang yang kaya. Nah, setengah harinya di hari akhir itu sehari di sana sama dengan 1000 tahun untuk di dunia. Masya Allah, berarti bedanya 500 tahun. Padahal usia kita aja belum tentu nyanda selama 100 tahun. Itulah perhitungan waktu di hari abadi, di hari akhir yang panjangnya, waktu lamanya tidak ada batas karena abadi tadi. Sementara hidup kita di dunia sangat terbatasi. Masya Allah, dengan COVID ini aja kita di grup-grup mana itu sering selalu tiap hari itu ada saja kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita pada prinsipnya sedang bergiliran ke sana. Entah waktunya kapan, tidak harus yang tua dulu. Mbak Chandra, nggak mungkin, nggak mesti buin dulu, nggak tahu. Wong saya juga punya adik masih 37 tahun, waktu itu sudah meninggal lebih dahulu. Sementara saya yang sudah hampir 60 tahun masih diberikan anugerah untuk menghirup udara yang begitu segar semacam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan dipertanggungjawabkan apa saja. Mungkin sedikit cerita, kalau misalnya Pak Sukron atau Pak Ardi perjalanan. Misalnya perjalanan naik motornya standar, kemudian helmnya dipakai juga standar, SIM-nya juga dibawa masih SIM yang hidup, kemudian tidak ada permasalahan di Sapen itu ada cegatan, polisi banyak itu. Kalau orang yang tidak lengkap di dalam perjalanannya itu, mungkin sudah wah polisi wedi banget. Nggih, pernah mungkin mengalami semacam itu. Gunur mungkin perjalanan ke sekolahan kok STE
SIM-nya ketinggalan. Itu kalau kita salah itu pasti sudah terasa. Ada polisi-polisi nggak nyegat tapi sudah merdap gitu. Karena apa? Sifat manusia itu adalah baik. Jadi kalau melakukan suatu tindakan yang tidak baik mesti sudah takut lebih dahulu. Sehingga perjalanan yang panjang itu kalau kita persiapannya sudah lengkap, komplit, ada cegatan bahwa tiap 100 meter, 500 meter cegatan, kita ya tenang aja karena kita sudah memenuhi persyaratan. Coba kalau tidak memenuhi persyaratan, sudah nanti dilihat kurang ini, kurang itu, disuruh ini, kena tilang dan seterusnya. Kalau tilangnya di dunia ini, maaf banyak sekali yang menolong. Tapi kalau kena tilangnya sudah di sana hari akhir itu, siapa lagi yang akan menolong? Nggak ada yang bisa menolong. Maka 4 hal yang akan saya sampaikan di sini, tapi nggak mungkin bisa 4, cukup 1 saja mungkin, yaitu yang pertama tentang umurnya. Kemarin sedikit saya kupas di rapat 2K, umur mulai dari bayi sampai balik mungkin nggak begitu ini karena masih tanggungan dari orang tua. Tapi begitu sudah balik, cowok sudah mulai ngimpi, yang perempuan sudah mulai menstruasi, di situ sudah mulai hukum, hak, kewajiban, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, sudah ada dosa dan sudah ada pahala. Sekecil apapun, waktu semenit, sedetik, sejam, 2 jam, sampai seminggu, setahun, dan sebagainya, ternyata usia juga akan ditanya, hidupmu untuk apa, umurmu untuk apa. Terus ada juga yang mengatakan, nek wis tuwa wae tak ngibadah sing bener. Sing bener tak tobat nek wis tuwa. Nggih nek tekan tuwa lah nek mboten tekan tuwa. Ternyata saya punya orang tua, tetangga ada orang tua, semakin tua ternyata ibadahnya itu tidak semakin baik. Nun sewu, jujur mawon. Sudah udur. Misalnya untuk sujud saja, kadang-kadang kerengkeng-kerengkeng, minyak alon-alon banget. Itu ada yang masih berdiri tapi berdirinya pelan. Ada yang sudah tidak juga bisa sholat dengan berdiri, sholatnya harus dengan duduk. Ada di masjid, katanya bapak saya, ada yang sudah tidak bisa duduk, Jumatan aja, sholat Jumat aja tidak bisa dengan duduk. Kalau di Makkah sana banyak sekali orang sholat dengan duduk di kursi, karena memang tidak bisa nekuk lagi lututnya karena sudah banyak gangguan. Terus puasa, mengapa Allah juga memberikan hukum puasa bagi orang tua itu bisa yang namanya namanya puasa wajib, nggak puasa jenenge di apa? Rusuh di apa? Puasa, ya nggak puasa lah istilahnya, nggak puasa, tapi bisa fidyahnya, bisa bayar fidyah. Orang bepergian, ibu menyusui dan sebagainya. Jadi hukum-hukum Allah itu sangat-sangat disesuaikan dengan kondisi seseorang, baik muda, sehat. Makanya dikala kita sedang sehat, umur kita semacam ini masih bisa lakukan semaksimal seandainya pada waktunya. Kalau di mudanya kita melakukan ibadah maksimal, kok dikala tuanya kita tidak bisa dengan maksimal, insya Allah akan tercatat sebagai melakukan yang sempurna sesuai dengan di masa muda. Itu tentang umur. Yang kedua tentang ilmunya. Kita wajib untuk mencari ilmu. Tholabul ilmi faridotun. Fardu bagi setiap manusia, laki-laki dan perempuan mencari ilmu. Tapi tidak hanya sekedar ilmu saja, karena saya sering juga mendengarkan pengajian dari Agim, banyak ada orang ilusi ilmu. Koyone ilmu ini wakeh banget, tapi sampai pengamalannya Masya Allah. Yang sudah beramal kayaknya amalannya banyak sekali. Ternyata dalam mengamalkan sesuatu itu, melihat kanan, kiri, dilihat orang atau enggak, astagfirullah. Belum tentu. Yang amalnya sudah banyak sekali aja, belum tentu, apalagi yang enggak beramal. Karena kunci dari amal diterima itu adalah iman dan amal soleh. Melakukan sesuatu karena dasar iman. Iman baru amal soleh, berkali-kali puluhan bahkan ratusan mungkin di Al-Quran diulang-ulang. Hanya 2 kategori sebenarnya di dalam Al-Quran, 3 kategori orang, yaitu beriman, beramal soleh, yang munafik mengaku iman tapi perilakunya kebalikannya, yang jelas ketiga adalah orang yang kafir. Lah kita golongan yang mana? Yang sangat menakutkan adalah golongan yang kedua. Yang munafik kalau sudah beriman dan beramal soleh, insya Allah itu aja belum tentu, karena hati ini kadang-kadang melenceng ngalor, melenceng ngidul. Misalnya infak saja, kok lihat temannya kok iki ping sakmene ya gitu. Ini sudah ada rasa ujub, bangga, sombong dan sebagainya. Itu kaitan dengan
ilmunya. Kemudian yang ketiga, hartanya, pertanyaannya 2. Ini sudah Bapak Ibu paham fasih, hanya saya ini mengingatkan pada diri saya sendiri. Hartanya ditanya 2, dari mana dan untuk apa? Di media, Masya Allah, tadi malam saya kok dilalah kok nonton jenenge YouTube, apa ada cerita orang pejabat di Jawa bagian sana, orang meninggal padahal di dalam kehidupan di dunianya itu anaknya menua yang dari Australia, dari Amerika, dari mana-mana, hartanya banyak, tapi modern apa perawat jenazah itu ternyata ada cerita yang kasus luar biasa. Di dalam perawatan jenazah, nggak disebutkan namanya, itu rahasia karena harus menutup. Tapi kisah ini menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Hartanya itu untuk apa, dari mananya itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah halal atau tidak, benar atau tidak, curang atau tidak. Maaf, di meja kita itu orangnya apian-apian banget ya, sering di meja itu ada makanannya siapa, nggak tahu ini. Terus saya ngambil di tempatnya Bu Ferry, mungkin Bu Ferry ini salah punya jenengan tak nyun, minta halalnya. Itu diikrarkan. Kalau tidak diikrarkan, itu ada unsur nopo jenenge ragu-ragu atau remeng-remeng, ada ijab kabul nih kak jenengan, saya minta halal matur nuwun, itu ya kabul ijab kayak gitu itu penting sekali. Jadi kalau belum ada kepemilikannya, yuk kita ambil, kita makan. Apalagi nuwun sewu, kadang-kadang Masya Allah, saya dulu pernah dengan Pak Yulfan, Pak Nasihan, kalau nggak keliru di Purwokerto, pas pelatihan apa gitu di UMP. Karena waktu sudah luhur lebih dekat masjid, maka Pak engko sholat duhur mawon timbang engko telat, engko dahare kari mawon ngeten. Dahare kari mawon ben ora umpul-umpulan wong sing ageng dahar antri nggih kuatah sanget. Kita sholat. Itu Pak Nasihan ada enggak itu? Masih ingat sekali saya. Padahal yang di sana itu kepala sekolah, bendahara, pelatihan bendahara, kepala sekolah, bendahara, terus satu lagi apa? Terus Pak Nasihan, terus Pak Sabar yang ini. Sholat dulu, setelah selesai sholat, Masya Allah ini, yang tukang prasmanan itu juga enggak ini banget gitu rasanya mungkin, enggak belum ini. Jadi setelah kita sholat, makanya sama apa itu? Makanya nasi sama kuah cukup, alhamdulillah malahannya enteng gitu. Mungkin Bapak sudah paham hal yang macam ini ya Bu. Kadang-kadang prasmanan, milih kae pertama saya kan juga loro. Ketahuilah bahwa ambil 2 itu berarti ada hak orang lain yang kita ambil. Dan kalau sudah biasa semacam itu, maaf sekali saya pernah juga dereke Bapak Ibu tindak haji, ada juga orang yang seperti itu. Jadi di tempat tenda-tenda di Mina itu kan makanan ada prasmanan di situ. Buah juga ada apel, ada pisang apa di situ. Tapi ada orang ambil booking konggo ning ning perjalanan ngambil 3 nggak apa-apa, ini oke banget. Ampun Bu, tetap 1 aja karena itu bagiannya orang lain, orang sing meruh. Nah, kita sedang haji kok, astagfirullahaladzim pun siji mau nanti akan banyak kita yang beli aja. Itu ternyata kepribadian macam itu sering kebawa kemana-mana. Itulah yang namanya bagaimana halalan, toyiban, tidak berlebih-lebihan, hak milik seseorang itu dijaga dan tidak mengambil hak orang lain dalam hal apa saja. Ini kaitannya dengan harta. Terus nun sewu juga pada kesempatan ini saya maaf sekali, kemarin kan programnya di gaji itu kan baru, jadi potongannya kosong, belum kabeh. Bapak Ibu kadang-kadang nggak ngelgewo, kadang-kadang ada salah, saya memang salah gitu. Contohnya kemarin ada Bu Pri Astuti, Pak Ferry, satu lagi Bu Sopo ya, Pak Arif, nah itu anaknya hilang 1, berarti ada tunjangannya gitu kan. Beliaunya nggak ngelgewo, tapi setelah alhamdulillah Mbak Dwi ingat saya kurang itu. Kalau kurang kembalikan. Dulu putranya Pak Hasan juga itu, sampai berapa bulan saya lupa. Nah kalau lupa macam itu hal-hal yang berkaitan dengan hak panjenengan Bapak Ibu jangan malu. Kadang hitung uang pun manusia biasa ada yang kurang. Nah kalau berlebih bagaimana? Ya sebaiknya dikembalikan. Contoh juga pernah berlebih itu Bu Ratma dulu pernah tunjangan apa gitu itu dikembalikan sehingga THR oleh Bu Intan dikembalikan banyak sekali. Kami juga mohon maaf sekali, itulah manusia. Jadi ngerti atau nggak ngerti, ini juga termasuk, maaf Pak Sukron, ini tidak menjadi wali kelas nih Pak Sukron, tapi daftarnya masih ada, maka saya add di Digibas itu nanti
haknya dikembalikan lagi ke sulh. Itu hal kaitannya dengan harta harus teliti, karena setiap apa yang kita terima nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan setelah didapat untuknya, untuk beli rokok mungkin benar apa enggak, untuk jajan-jajannya jajan yang baik-baik napa mboten, untuk nafkah istri, untuk ke anak, untuk yang apa dan sebagainya, diharapkan plus dapatnya benar, keluarnya juga benar. Maka nanti waktu dihisap, waktu ditanya, waktu dipertanggungjawabkan, kaki kita sudah mulai bergerak dan bergerak, semoga perjalanannya lancar. Kemudian yang ketiga, tubuh atau fisiknya. 2 hari terakhir ini, kemarin hari Selasa dan Rabu, pengajian di Citra FM, saya setiap hari insya Allah selalu, entah itu sambil jalan-jalan atau sambil nyapu atau sambil kempani unjar atau sambil apa, itu selalu tak candelkan di telinga pengajian Radio Citra FM 98,8. 2 hari Selasa dan Rabu, Pak Hakim waktu Selasanya itu tentang bagaimana hadis yang mangkana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka baik-baiklah dengan tetangga. Kemudian beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormati atau muliakanlah tamu. Nah, itu baru dibahas tentang lisan, Masya Allah, sampai lisan aja kalau dibahas itu sudah sampai itu bagian dari fisik kita, lisan. Tapi fisik secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung rambut, ya loh, ada orang yang rambutnya itu panjang, lebat, bagus banget, gak berjilbab. Kan rambutnya dipertanggungjawabkan nanti. Mata, untuk apa ini mata kita? Melihat apa? Penglihatan kita, mata kita dipertanggungjawabkan untuk apa? Telinga kita untuk mendengarkan apa? Tangan ini, tangan, untuk membelai istri pahala. Ini membelai istrinya. Nah, tetangga malahan Ibu Nur. Astagfirullah. Tadi saya bahas soal sedikit pada anak-anak itu, kalau anak-anak remaja akan nikah, kearifan lokal Jawa Tengah itu ada 3B, Pak Sukron. 3B itu ada bibit, bebet, bobot. Untuk mengetahui bibit, bebet, bobot itu harus ada ta'aruf jenenge. Neng orang muda sekarang matan pacaran, gak ngerti itu beda antara ta'aruf, pacaran. Hati-hati Mbak Chandra ini yang masih lajang-lajang, nggak boleh pacaran, langsung jodoh aja Bu Ika. Langsung jodoh aja. Nah, pengen ngerti kok calonnya kayak apa, tanyakan tetangganya, tanyakan temannya siapa, tanyakan biasanya bagaimana. Insya Allah dapat data yang akurat. Itu jadi tangan untuk membelai tadi istri, untuk mijeti suaminya, untuk mijeti anak-anak, mijeti orang tua. Ya Allah, tangannya nanti akan bicara. Katanya di surat Yasin itu, firman Allah itu, pada hari itu mulut kita dikunci, tapi kaki kita akan menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi. Bahkan ada juga di surat Kelalen, ayatnya juga lupa, itu sampai kulit-kulit pun juga akan berbicara. Kemudian tempat yang kita injak akan menjadi saksi. Makanya saya kok mbiyen itu kok waktu ngaji nek nang masjid kok sajadahe dipindah-pindah. Karena apa? Asar tempat kita berpijak itu pun akan menjadi hotel yang untuk kita nginep waktu waktu piknik atau waktu pas pelatihan apa. Tapi kalau di hotel itu pas dengan siapa nggak tahu itu moga-moga ya dengan orang-orang yang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, kadang-kadang itu ke hotel karena apa? Biar beda ngeten iki. Orang hotel harus hotel yang mewah, nggak harus tapi itulah tempat di mana kita berpijak. Kemudian kanan kiri kita sampai rumah katanya juga menjadi saksi untuk apa saja rumah kita. Itu kaitan dengan tubuh tubuh kita, dari kaki, tangan, telinga, bahkan sampai ke hati ini. Nggak ada yang tahu hati kita. Yang ke hati yang bersih. Orang tua pesannya itu kalau kita kemana-mana tidak pesan matanya dijaga ya, tangan-tangan dijaga ya, tapi hati-hati ya gitu. Selalu pesannya hati-hati ya, karena dengan hati yang benar itu nanti muncul semuanya adalah kebenaran. Tapi kalau hatinya sudah ada penyakit, yang iri, yang dengki, yang sombong, yang apalah hati-hati yang jelek-jelek penyakit hati, dan anehnya orang berpenyakit hati itu sok bahaya banget, tapi orang langsung nilai, nggawa senek nggak ada. Nah, sakit fisik pada ditilii, tapi nek sakit sifat hatinya yang sakit,
Naudzubillah nggih, itu yang tahu hanya kita dan tahu orang lain dengan temperamen kita, mungkin seperti itu. Monggo tubuh fisik kita, maka kaitannya dengan 4 hal pertanyaan ini. Puntek nggih, kula nggih. Ternyata langsung sudah habis saja. Oh, dereng. Masih 5 menit lagi. Yang kaitannya dengan ini, ingat juga yang sudah hafal semuanya nyanyiannya Oma Irama itu, gunakan 5 sebelum datangnya 5. Yaitu apa? Hidup sebelum mati. Nggih. Maaf saya walaupun maaf di Muhammadiyah mungkin tidak ada ajaran tentang ziarah kubur, tapi kalau saya ke makam suami itu bukan berarti saya doa setiap saat, setiap habis sholat, setiap ini itu bisa di mana-mana. Tapi kalau saya sudah ke makam itu, saya juga akan ke sini. Apa yang saya bawa? Anak-anak saya nggak mungkin menemani mesti melebok ketok saya ke liang haji itu. Tapi setelah itu mesti akan ditinggalkan. Terus apa yang akan saya bawa? Maka menjadi spirit kita untuk melakukan sesuatu selagi masih ada kehidupan. Hidup dan sehat. Sekarang doakan mari kita Pak Yulfan sedang kontrol ke Sarjito, nggih, tindak hari ini. Nggih, semoga nanti apa itu selangnya diambil. Coba ibu-ibu nek Pak Pas Yulfan rawuh ke sekolahan, kita rasanya ya namanya orang sehat kok, Masya Allah. Mahalnya orang sehat, tapi lebih mahal lagi adalah orang yang sakit. Apalagi kondisi sekarang orang yang sakit akan ke rumah sakit itu sudah protokol kesehatannya macam-macam sekali. Masya Allah. Nggak usah sakit yang berat, sakit gigi saja. Padahal katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu saja bisa mood bisa tidak tidur semalaman. Itu baru yang sakit gigi 1 lah, giginya 5 sakit apa yuk pripun itu. Okay. Itu kaitannya dengan pertanggungjawaban kita. Gunakan hidup sebelum mati, gunakan sehat sebelum sakit, muda, bisa senam, jerantal, melayu-melayu, lari-lari. Kalau Rasulullah mengajarkan jalan-jalan kita, sering-seringlah naik kangkung itu tidak ada sholat kecuali di masjid. Maka 5 kali ke masjid, wirawiri, sudah sehat, olahraga, dan macam-macam. Kaitannya dengan muda. Kaya sebelum miskin, nggih, monggo mari kita kesana. Kemudian luang kita sebelum sempit. Luang dalam waktu, dalam artian tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Kalau Windarti ini 2 hari tidak mencuci, besok ya ketemunya 3 hari cucian. Tapi kalau tiap 2 hari nanti rutin. Jadi rutinitas apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk gunakan waktu luang sebelum sempit. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa bersama-sama. Semoga umur kita seperti yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahwa diciptakan manusia dan jin, umur kita dari hidup sampai nanti akhir hayat tidak bukan kecuali hanya beribadah. Maka Bapak Ibu rawuh ke SMA Muhammadiyah ini juga ibadah. Yang kecil-kecil ringan aja. Dari rumah saja non sewu diajarkan kepada anak cucu kalau saya sudah cucu. Jadi dari rumah kalau keluar rumah nggak usah buru-buru. Tenang dulu, berangkat pakai sepatu kanan dulu, kiri, kemudian melangkah, sebelum melangkah berdiri grek. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah, itu disengaja dan dihayati sampai ke hati betul-betul. Insya Allah maka perjalanan kita lancar, akan dijaga, akan dicukupi, akan dipenuhi sampai kita pulang. Dan di dalam kita bismillahirrahmanirrahim sampai nanti masuk rumah. Kalau saya sekarang masuk rumah itu nggak ada yang bukakan rumah, harus buka sendiri. Maka etika kita masuk rumah pun buka rumah saya karena nggak ada siapa-siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil masuk pintu itu bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun saya diri di rumah, malah orang itu ada tetangga itu sering nginep ke saya dulu waktu ini, menemani saya sekasur dengan saya itu anak asuh saya dulu yang pernah sekolah di SMA dia. Terus saya karena itu ada suami ada anak-anak rasa dikansani mengumpul di apa demit orang dolit setan ora doyan. Teman saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu pede banget ya nih. Itu karena apa? Yang ditakuti itu nek wong lah, nek wong pintune dikunci kan yo pun rapet. Nggih. Gitu, sehingga mari kita jaga rumah kita